Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketut Sunarujaya, SIMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi pada pagi hari ini. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan ke anggota dari kelompok 9 terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Nikada Ariska nomor absen 17, selaku moderator dan pemateri pertama, dan adapun rekan saya Niputu Agelia Divani Dharma Putri nomor absen 27, selaku pemateri kedua. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yaitu mengenai laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, di mana adapun sub-sub materi yaitu yang pertama, ada konsep dan prinsip-prinsip laporan keuangan pada LPD, yang kedua ada jenis laporan keuangan LPD, yang ketiga ada model laporan keuangan LPD. Baiklah rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai konsep dan prinsip-prinsip laporan keuangan pada LPD. Di mana LPD memiliki peran sentral dalam memperkuat struktur ekonomi di wilayah pedesaan. Sebagai lembaga keuangan lokal, LPD memberikan akses keuangan bagi masyarakat setempat, mendukung usaha mikro dan serta menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Laporan keuangan LPD merupakan instrumen vital yang memberikan pemahaman mendalam tentang keuangan institusi ini. Informasi yang terdokumentasi dengan baik dalam laporan keuangan tersebut mencangkup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang membantu mengidentifikasi kinerja keuangan serta mengevaluasi risiko yang terkait dengan aktivitas keuangan LPD. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi desa, ketersediaan laporan keuangan yang transparan dan terperinci menjadi kunci dalam menarik investasi. Di mana tujuan utama LPD adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah pedesaan, memberikan akses terhadap layanan keuangan seperti pinjaman mikro, tabungan, dan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat desa, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal di wilayah pedesaan, di mana secara konsep laporan keuangan LPD adalah dokumentasi yang mencatat aktivitas laporan keuangan dalam suatu periode tertentu, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, serta modal. Adapun laporan keuangan LPD mencangkup neraca laba rugi dan laporan arus kas. Adapun prinsip-prinsip laporan keuangan LPD meliputi yang pertama ada keterbukaan dan transparansi, di mana laporan keuangan LPD harus transparan dan memberikan informasi yang cukup kepada para pemangku kepentingan seperti anggota, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua ada keterbandingan, di mana laporan keuangan LPD harus disusun secara konsisten dari periode ke periode sehingga memungkinkan perbandingan kinerja dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada akuntabilitas, di mana laporan keuangan LPD harus mencerminkan tanggung jawab dan akuntabilitas manajemen terhadap penggunaan dana yang dipercayakan oleh anggota dan pihak lainnya. Yang keempat yaitu ada ketepatan waktu, di mana laporan keuangan LPD harus disusun dan disampaikan dalam waktu yang sesuai dengan setelah periode pelaporan berakhir. Dan yang kelima yaitu ada relevansi, di mana informasi dalam laporan keuangan LPD harus relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh pemangku kepentingan. Yang keenam yaitu ada kepatuhan hukum dan standar akuntansi, di mana laporan keuangan LPD harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketujuh ada konservatisme, di mana laporan keuangan LPD harus mencerminkan prinsip konservatisme dalam pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan estimasi kerugian. Yang kedelapan itu ada integritas, di mana laporan keuangan LPD harus disusun dengan integritas yang tinggi, menjaga kejujuran dan menghindari manipulasi informasi. Yang kesembilan ada kelengkapan, di mana laporan keuangan LPD harus mencangkup semua informasi yang relevan dan penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja lembaga. Dan yang terakhir yaitu ada kecukupan informasi, di mana laporan keuangan LPD harus memberikan informasi yang cukup dan lengkap serta jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.
Baik, selanjutnya yaitu ada jenis laporan keuangan LPD, di mana LPD harus menyampaikan laporan kepada desa melalui pengawas internal dan kepada gubernur, bupati, atau wali kota, serta MUDP melalui LPD mencakup yang pertama ada laporan bulanan, yang kedua ada laporan 3 bulanan, yang terakhir ada laporan tahunan. Yang pertama, laporan bulanan terdiri dari laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman, di mana laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman adalah laporan yang menyajikan kegiatan LPD dan perkembangan kegiatan pinjaman dari dana bantuan langsung masyarakat yang berasal dari APBN, APBD, swadaya, masyarakat maupun partisipasi dari dunia usaha dan dana yang bergulir secara periodik atau per bulan. Yang dimana indikator utama yang dapat dihasilkan secara langsung dari laporan ini adalah saldo pinjaman, tingkat pengembalian pinjaman, dan jumlah tunggakan. Selanjutnya yaitu ada neraca percobaan, di mana neraca percobaan ini merupakan sebuah daftar semua akun buku besar. Daftar ini berisi nama akun dan nilainya. Nilai yang disajikan adalah saldo debit maupun kredit. Selanjutnya yaitu ada laporan neraca, di mana laporan neraca merupakan bagian dari laporan keuangan LPD yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan LPD tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, dan yang ketiga ada ekuitas. Dan yang keempat yaitu ada laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu merupakan bagian dari laporan keuangan LPD yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur penerimaan dan biaya sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Agelia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai laporan 3 bulanan. Terdiri dari yang pertama, laporan penilaian kesehatan LPD. Laporan penilaian kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan atau perkembangan usaha LPD. Penilaian tingkat kesehatan LPD hanya bisa dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan oleh LPD. Yang kedua, ada laporan penilaian peringkat risiko LPD. Laporan penilaian peringkat risiko merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat risiko yang dapat timbul dalam kegiatan operasi LPD. Selanjutnya ada laporan tahunan yang terdiri dari pertama, laporan rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja LPD merupakan laporan yang memuat pencapaian rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja LPD selama satu periode. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban akhir tahun merupakan laporan yang memuat pertanggungjawaban pengurus terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki LPD. Dan yang ketiga ada laporan hasil pertanggungjawaban audit pengawas internal, merupakan laporan yang memuat hasil audit pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Komisi Audit Internal LPD. Baik, selanjutnya materi mengenai model laporan keuangan LPD yang meliputi pertama, model laporan posisi keuangan LPD. Posisi keuangan LPD di saat tanggal tertentu akan ada waktu tutup buku dan menunjukkan sisanya pada akhir tahun kalender. Bagian-bagian laporan posisi keuangan ada 9, diantaranya aktiva tetap, aktiva lancar, utang, simpanan berjangka, pinjaman yang diterima, pasifa lain-lain, modal dasar, cadangan umum, dan laba rugi. Baik, bisa kita lihat pada RMK atau PPT mengenai bentuk laporan posisi keuangan LPD. Yang kedua, ada model laporan laba rugi LPD. Laporan laba rugi menunjukkan kemajuan atau kemunduran keuangan suatu perusahaan atau LPD. Adapun elemen-elemen laporan laba rugi yaitu yang pertama pendapatan, kemudian biaya, dan yang ketiga laba rugi. Mengenai bentuk laporan laba rugi LPD bisa kita lihat pada PPT atau RMK. Yang ketiga mengenai laporan arus kas LPD. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Dalam sebuah LPD, laporan arus kas tidak diwajibkan ada.
Dalam kesempatan ini, di PPT dan RMK, penulis membuat model berdasarkan pengalaman audit LPD. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan beberapa hal, di antaranya yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam PSAK. Dan yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan. Dan bagian yang terakhir adalah bagian akun pada laporan keuangan LPD. Bagan akun adalah satu daftar rangkaian akun-akun yang sudah disusun secara sistematis dan teratur dengan menggunakan simbol huruf, angka, atau paduan antara keduanya yang bermanfaat untuk membantu pemrosesan data. Adapun nama-nama akun pada LPD bisa kita lihat pada PPT atau RMK. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya, bagi rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan maupun sanggahan, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan maupun sanggahan tersebut pada kolom komentar. Kami tutup presentasi pada pagi hari dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya.